Iki nggak usah kenalin kamu sebagai apa, ngobrol aja ya. Kan kita saling tahu. Kan orang nggak tahu. Orang nggak tahu, tapi kan Orang nggak. tapi kan Orang nggak tahu. ya Erlita adalah teman saya sejak S1. Kenapa berapa Kebetulan tahun yang lalu? udah 8 tahun ya, 2014. 2014, cuman kita nggak kenal banget. 7 tahun ya. 7 tahun. Awalnya cuma teman kelas ya. Awalnya Kita cuma TI teman 7 kelas. kan. TI 7 terus 7. lanjut satu juru konsentrasi. Satu Pas konsentrasi. semester 4 ya. Jurusan Iya sih. semester 4. Jurusannya informatika. Cuman untuk spesifikasinya ya konsentrasinya multimedia. Makanya sering nugas bareng, kita sekelompok juga kebetulan. Makanya komunikasinya kayaknya lumayan intens lah. Lumayan intens. Pada waktu itu. Pada waktu itu intens. Cuman karena wisuda terus kita pisah. Balik ke kampung. Aku balik ke kampung, ke rumah. Aku stay di Jogja. Makanya. Tapi anehnya komunikasinya tetap jalan. Akrabnya masih bisa lah. Maksudnya bercandaannya masih bisa. Bercandanya masih dapat, jokesnya juga masih dapat. Mungkin karena kita menjaga komunikasinya. Maksudnya masih sama-sama menyediakan waktu. Coba kalau dibandingkan, ada banyak teman-teman kita kan ketika udah lulus kita udah jarang komunikasi, jadinya ada rasa sungkan nggak sih? Kamu ngerasa sungkan nggak kalau ngomongin temanmu yang udah jarang komunikasi? Kalau untuk ketemu mungkin sungkan, cuman untuk chat mungkin biasa aja. Chat biasa aja. Chat biasa aja, cuman kalau untuk ketemu mungkin dapat feel-nya bakalan agak takutnya awkward ya. Iya, jadi kayak udah lama nggak ketemu, tiba-tiba ketemu. Ya. Bingung ngobrolin apa? Harus ngapain itu? Bingung mau ngapain. Sama kemarin aku ketemu teman S1 kita. Siapa? Yang bisa sebut di sini dong. Siapa? Nanti off cam. Tapi pas ketemu, dia yang kebetulan ke Ternate. Nah, akhirnya pas ketemu tuh jadi bingung arah ngobrolnya kemana sih gitu. Karena emang jarang komunikasi, tapi waktu kuliah kan biasa bercanda gitu kan dan lain-lain. Kita kan temenan sekelas ya, biasa bercanda. Cuman pas udah lama nggak ketemu jadi bingung ngobrolin apa ya, tanyanya itu doang, kayak tanya karirnya gimana, terus habis itu mau bisnis apa enggak, kayak gitu, apa mau sampai kapan di kantornya, kayak gitu paling yang adanya segitu doang. Jadi cuma sekedar say hi, terus nanya keperluan doang. Habis itu nggak yang ketemu intens ngobrolin kayak curhat. Itu belum bisa ya, nggak bisa, atau mungkin nggak dapat feel-nya karena emang jarang ketemu, jarang komunikasi. Cuman beda kayaknya aku sama kau sama teman-teman yang kayak yang di pulau seberang sama di ujung barat. Mungkin kalau ketemu, maksudnya kalau teman-teman timur gitu, enggak kayak sebut merek apa nama daerah atau nama orang? Nama orang. Anjir, ngapain sebut nama orang? Capek ngebipinnya. Ya udah. Ya kalau orangnya nggak apa-apa ya nggak masalah sih. Kan maksudnya. Sebut teman dari mana gitu loh. Ya kayak misal kayak beberapa bulan yang lalu kan aku ketemu sama D. Sopo? D. Walah, terus. Jadi kayak kita komunikasi yang emang kita jarang ketemu, tapi komunikasi masih ada. Jadi kalau mau ketemu dia atau ketemu dia itu ya kayak biasa aja. Tapi kalau yang misal tadi kamu kan ngomong bedanya sama aku, berarti
Bedanya apa? Enggak, beda sama orang lain selain kau dan yang lain-lain teman-teman yang sering masih sering. sefrekuensi kita gitu. Karena kan emang apa frekuensi kita tuh cuman itu aja orangnya. Tau nggak sih? Teman-teman yang pas ketemu ngobrol. ya kayak Iya makanya itu maksudku emang udah susah ya untuk. Dan percaya nggak kalau pertemanan udah lebih dari 7 tahun, walaupun pisah, pasti tetap kalau ketemu akrab lagi aja gitu. Kalau ketemu akrab lagi. Itu pun kalau dengan komunikasinya masih dijalin. Kalau misal dalam waktu 1 tahun seenggaknya ada komunikasi 1 atau 2 kali kayak gitu tuh mungkin masih bisa. Tapi kalau jadi teman lama, jadi asing, misal kan temanku S1 yang sama-sama sama kita, pas ketemu lagi tadi itu kan udah nggak akrab, udah bingung karena komunikasinya nggak dijalin. Maksudnya selama kurun waktu yang lama diimbangi dengan komunikasi yang baik, ya aku sih menurutku bakal terjalin lama. Iya benar, hubungan apapun kan selain pertemanan ataupun pacaran atau apa tuh yang paling penting ya komunikasi, ya nggak sih? Apa gimana Ibu? Emang sih komunikasi emang penting sih. Benar. Menurut aku. Benar. Kamu sekarang kerjanya di jasa advertising. Jasa advertising. Jatuhnya agensi gitu. Jatuhnya lebih ke agensi, terus media cetak, media non cetak. Habis itu ke periklanan, event. Pokoknya ya tentang advertising. Jadi kayak kita punya klien, habis itu klien pesan ke kita apapun itu tentang advertising, kita bantu buat ya publikasi. Oh, kalian bantu bagian publikasi iklannya publikasi mereka. Untuk klien kita, misalnya klien kita butuh dana untuk event, kita bantu dengan sponsorship yang dia tawarin ke kita. Klien kita butuh dana untuk event. Jadi kayak misal klien kita selaku vendor, habis itu dia punya project dan dia harus pilih vendor yang misal event di Jogja, dia pilih vendor yang ada di Jogja, terus di saat dia pilih kita sebagai vendor, ya kita yang ngurusin event tersebut. Termasuk sponsorshipnya. Ya, termasuk sponsorshipnya, dana dan lain sebagainya. Jadi semuanya dijalanin, terus kalian dapat keuntungan dari? Keuntungan karena emang nggak cuma satu itu aja. Kita dari publikasi kayak media cetak. Iya, kalau event kan kadang keuntungannya dari misal nilainya sebuah PO atau purchase order ke kita misal 100 juta. Nah, dari 100 juta yang kita keluarin enggak segitu. Jadi ada berapa persen itu? Nanti ada beberapa persen untuk kita. Itu yang dimasukin keuntungan kita, kayak fee agensi lah. Istilahnya fee untuk kita yang ngurusin event tersebut. Jadi dari sebuah nilai yang ada, kita dapat keuntungan ngambil berapa persen dari nilai tersebut. Itu event. Ya, belum lagi untuk produksi, misal kayak baliho dan lain-lain. Jadi dapat dari situ. Jadi masing-masing item itu ada keuntungannya beda-beda juga. Tergantung marketing, dia mau profit berapa persen, itu tergantung marketing. Kamu udah berapa lama ya di situ? Aku jalan ke berapa ya? Tahun berapa? 2018 akhir. Jalan ke 5 tahun. Lama ya? Lumayan ya? Lama ya. Aku juga dari lulus dan wisuda di sini ya? Aku lulus itu ke BRI dulu. Oh iya, kamu ke BRI dulu. BRI jadi sales. Jadi sales berapa lama? Jadi sales nggak digaji. Kok iso? Aku juga nggak tahu. Jadi aku pertama habis, karena wisuda kita tuh April ya. April. Sesudah April, Juni
di bulan Juni 2018 Masuk. itu aku ngelamar kerja. Jadi aku interview pertama itu di Daihatsu. Oke. Daihatsu, terus ngelamarnya yang ada waktu itu sales. Cuman karena emang aku nego Basicnya. ke orang yang interview aku buat jadiin admin, karena dia bakal buka toko yang baru. Daihatsu-nya. Nah, nunggu beberapa minggu ditelepon. Katanya lolos untuk posisi admin. Pada saat itu bersamaan sama BRI. Dan aku mikir, aku nggak tahu pilihan pas waktu itu, aku milihnya BRI. Milihnya BRI. Karena mungkin ngerasa punya prospek apa gimana? Karena kayak lebih ketangkep omongan yang di BRI. Walaupun jadi HRD-nya jago. Iya, HRD-nya jago bujuk. Padahal aku sebut merek kok nanti di zip lah. Lupa. Iya, aku lupa juga. Lanjut. Enggak apa. Saya nggak pernah ngebip. Lanjut. Nah, pada waktu itu si A dan B aja ya. Enggak, lanjut aja ngomong si Bang BRI. Di BRI waktu itu. Emang ditonton sama BRI. Lanjut. Pada waktu itu milihnya BRI. Dan aku ingat banget bilang sama bapaknya, Pak, maaf, nggak bisa ambil karena saya udah nggak ke Daihatsu. Daihatsu-nya. Bilang saya udah dapat kerjaan. Udah kerjaan di sini. Terus nggak bertahan lama di BRI karena berapa lama sih? 6 bulan. Hah? 2 hampir 3 bulan lah. Kamu kan di BRI Life-nya kan? BRI Life Asuransi kan? Cari nasabah lah istilahnya. Karena waktu itu mikirnya gaji dan pendapatan. Kalau gaji kita dapat gaji setiap bulan sama, cuman kalau pendapatan semakin kamu dapat nasabah banyak, semakin banyak pendapatan kamu. Cuman kok makin dijalani nggak ada yang aku dapat, cuman buang duit di bensin, ongkos makan dan lain sebagainya. Terus akhirnya kenapa cuma nyoba sebulan, nggak nyoba 3 bulan? Waktu itu mikirnya juga kayak gitu, tapi kedorong butuh. Jadi aku harus cari seperti yang menghasilkan ya. Seenggaknya bulanan aku dapat uang. Gitulah. Akhirnya milihnya ya udah. Akhirnya ditawarin sama saudara untuk kerja di yang sekarang. Dan awalnya 1 tahun pertama itu nggak betah karena emang kerja awalan tekanan yang kayak gitu. Setahun kamu nggak betah? Nggak betah. Jadi banyak. Bukan 3 bulan. Istilahnya 1 tahun tekanannya kayak beda aja, terus kayak yang iya beda aja tekanannya. Jadi kayak ngerasa waktu itu belum punya kapasitas mungkin. Jadi kayak banyak ngeluhnya. Aduh capek aku. Kalau sekarang mungkin kebanyakan orang pengen resign, ya aku kayak dulu kayak gitu maksudnya, aku pengen resign tapi endingnya sampai sekarang masih bertahan kan kayak gitu. Aku juga mikirnya aku dulu nggak betah banget kerja di sini gitu. Terusnya lama-lama kenal sama karakternya, kenal sama alur pekerjaan dan sebagainya. Ya nyampe sekarang dijalani, syukuri karena emang masih nyaman sih untuk sekarang, lebih ke nyaman. Jadi kayak kesehariannya ya masih nyaman sih, masih bisa dijalani tiap harinya. Ini maksudnya udah terbiasa sama kantornya ya, karena udah tahu luar dalam ya, luar dalam. Tapi di sana tuh dari awal posisimu apa? Posisinya masih sama, admin marketing. Jadi posisi yang ada di sana adalah paling tinggi direktur. Kita nggak punya HRD. Jadi langsung ke marketing. Habis marketing, admin marketing, finance, eksekutor, habis itu workshop. Nah,
apa namanya? Berarti selama 5 tahun posisinya tetap di Posisinya admin. sama, posisinya Admin marketing. sama, posisinya sama, Job desk-nya tetap job sama apa desk-nya beda? sama. Waktu dari awal. Ada bedanya nggak? Hah? Tetap sama job desk-nya dari awal. Job desk-nya sama, cuman pada akhirnya si marketing karena emang kebanyakan klien, Jadi endingnya beberapa dilempar ke ada kamu. beberapa yang dia percayain ke percaya. aku gitu. Jadi kayak yang mungkin pekerjaan A, di saat pekerjaan A udah profit nih, dia ACC. Jadi ya udah kayak dia bilang karbu lah gitu. Yang penting profit gitu. Kayak gitu. Berarti jatuhnya kamu udah mulai udah jadi pemain kunci lah. Kalau istilahnya. Apa belum? Istilahnya I don't know. Aku nggak tahu, kayak ya udah, jadi kayak dia percaya yang aku kerjain ya Kamu kerjain semaksimal mungkin gitu. semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Tapi pada endingnya kalau misal ada apa-apa, balik lagi tetap kita kan punya atasan ya, balik lagi ke atasan kita. Jadi persetujuannya adalah marketing. Ya. Terus kalau ketika tadi kamu ngomong tentang udah nyaman, kira-kira kamu punya keinginan gak sih untuk men-challenge dirimu untuk jadi kayak ya berkembang lah setidaknya. Maksudnya bukan berarti kamu di sini nggak berkembang. Tentu waktu 5 tahun pasti berkembang dong. Ya kan kamu jadi apa yang sekarang tuh karena kamu kerja di sini juga. Ada keinginan untuk men-challenge dirimu gitu. Yang aku pelajari selama 5 tahun adalah public speaking aku membaik. Jadi klien sebagian besar klien yang ada di kantor adalah PT-PT yang menurut aku besar. Nah, pesan-pesan gede lah. Udah besar. Jadi kayak aku dihadapkan oleh klien yang emang benar-benar dia punya posisi di posisi dia di klien kita itu udah menurut aku udah atas lah. Jadi di saat aku komunikasi sama klien itu udah kayak apa ya, challenge tersendiri buat aku. Jadi kayak iya kita belajar terus kita negosiasi gimana sama klien kita. Jadi kayak public speaking aku dilatih di saat kita bicara sama klien kita. Emang pada saat negosiasi itu ada kemungkinan gagal nggak sih? Ada kemungkinan ditolak nggak sih sama kliennya? Ada, karena emang vendor di Jogja sendiri tuh banyak banget gitu. Jadi di saat kalian memilih vendor yang pengen dia rekrut sebagai, misal dia punya project A, jadi pitching mereka tuh nggak di vendor aku aja. Jadi ada beberapa vendor lain yang dia masukin juga, misal kayak proposalnya. Nah, di saat kayak gitu negosiasi antara misal aku atau mungkin marketing diperlukan di situ. Jadi pada akhirnya project itu jatuh ke kita gitu. Kemungkinan gagal ada, mungkin karena main harga kali ya. Oh, di vendor masih banyak yang main harga. Jadi di saat ada 5 vendor, di saat harga di vendor lain misal lebih rendah biasanya nggak dapat dari kita, terkadang klien lebih memilih harga yang lebih rendah itu karena mungkin budget dia lebih pas sama budget yang ada misal di vendor B gitu. Ya kayak gitu. Kayak gitu paling yang gitu. Jadi kayak challenge-nya tuh banyak. Jadi kayak kita kenal orang dari berbagai klien. Meskipun ada banyak klien di kita, admin marketing di kantorku cuma 2 sekarang. Yang satu resign, jadi dari kamu? Aku sama teman aku. Awalnya 3. Awalnya 3. Dari berbagai banyak klien. Jadi cuma dibagi 2 orang. Jadi kayak tiap klien kita ya udah orangnya beda-beda. Misal ada project A, kita ditelepon sama orang A, B ya B. Jadi banyak lah. Jadi kayak ya udah kenal sama orang banyak tuh dari klien kita sendiri. Iya sih, benar sih, maksudnya
Berarti itu salah satu bentuk kamu men-challenge dirimu biar jadi berkembang. Tapi yang aku maksud, apakah ada keinginan lain? Maksudnya pengen jadi apa ataukah pengen usaha ataukah pengen yang gimana ya? Ada Maksudnya pengen usaha. lebih mungkin. Ada keinginan itu nggak? Manusia itu pasti punya keinginan. Cuman Nah, ada, cuman ketika punya kira-kira seperti apa gitu. untuk 1 tahun terakhir ini ada, karena ada dana lebih, Oh, pengen usaha, cuman usahanya apa? Yang pernah aku coba itu bebek. Kamu tahu sendiri kan, aku bilang sama kamu aku usaha bebek nah, ternak beberapa bulan. kan? Ya, ternak bebek beberapa bulan yang lalu. Cuman pada akhirnya Belum setahun itu. bebeknya tuh belum setahun. Belum setahun. Jadi Belum setahun. belum setahun. Hmm. Pada endingnya karena mungkin aku salah. Yang pertama adalah di aku harus hire orang untuk Kelola. kelola ternak itu, karena emang waktu aku Nggak sempat untuk ngurus itu. Itu yang membuat salah satu bengkaknya pengeluaran. Berapa orang? 1 orang sih sebenarnya. Cuman tetap bengkak. Berarti nggak nutup. 1 orang. Terus yang kedua itu pakan. Mahal. Mahal. Karena kalau bebek menurut aku sih sambil diimbangi sama dia angon. Apa sih ya bahasa Jawanya? Angon sih, bahasa Jawanya angon. Cuman bahasa Indonesianya apa? Diapain? Diumbar, dilepas di sawah. Oh, harus dilepas. Jadi kayak misal ada panen di sawah. Nah, ada sisaan padi di itu bebek sawah, dimakan bebek. Dimakan bebek. Jadi kayak dilepas, cuman kesalahan aku dia full pakan, dedak, karak. Maksudnya? Ya udah di kandang. Oh, nggak dikeluarin. Kenapa nggak dikeluarin? Ya karena emang belum tahu kah? Enggak, karena emang nge-hire untuk itunya khusus untuk pakan aja gitu. Cuman orangnya cuma bisa ngasih makan, nggak bisa maksudnya nggak bisa kamu nego untuk. Enggak, jadi cuman ya udah di kandang aja. Sebenarnya kalau mau lebih itu ya sambil diangon sebenarnya. Cuman kenapa nggak minta? Nggak bisa, dia nggak mau. Waktu dia kayaknya. Nah, itu salah orang, yang kedua salah itu. Jadi nggak jalan. Jadi udah dijual. Bangkrut aing. Enggak, bangkrut itu bukan biasa. Bangkrut ya. Maksudnya dalam artian mungkin dari satu itu kamu bisa belajar kan dari situ. Bisa belajar. Jadi kayak keinginan masih mau usaha bebek tuh masih ada. Iya, masih ada. Tapi jadi aku belajar dari beberapa orang nih. Jadi tipe dia melihara bebek tuh beda-beda. Jadi kayak terus kamu belajar dari mana? Pengetahuanmu tentang belajarnya dari Pak dia aku sendiri. Oh, Pak Demu ngasih tahu caranya. Caranya ngasih tahu. Ya gitu sih. Jadi, terus kenapa kamu nggak ngikutin yang angon itu? Ya aku taunya setelah udah dijual. Ya, setelah udah dijual. Ya udahlah. Itu untuk pembelajaran. Pada intinya ya udah. Seenggaknya aku menikmati hasil bebeknya lah. Oh, udah ada hasilnya. Udah ada hasil. Berapa ekor sih bebeknya? Awalnya 100 ekor. Tapi waktu itu dijual tinggal 80-an. 20-nya? 20-nya mati. Hilang. Karena kena apa namanya? Penyakit unggas dan lain sebagainya. Ya udah. Hilang ada nggak? Nggak ada. Jadi mati 20 ekor. Cuman dari hasilnya udah ada. Udah pernah nikmatin makan bebek. Hasilnya tetap makan bebeknya. Telurnya, bebeknya kan full dijual. Tadi berapa lama kamu bebeknya? Bebek itu kita beli di Desember tahun 2022. Berarti kapan dijualnya? Itu sebelum Idul Fitri ya. Berarti cuma 3 bulan dong. 4 bulan. Atau Idul Fitri, selepas Idul Fitri. Tapi kita beli bebeknya tuh udah umur 4 bulan. Jadi fase udah ready. Ini yang dijual bebeknya kan, bukan telurnya kan? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Jadi misal setiap minggu dia
atau beberapa hari nih. Kalau dia udah banyak dijual. Dia betul. Berapa lama sih? Sehari, semalam gitu. Bebeknya bertelur berapa lama? Nggak mungkin setiap hari dia bertelur. Iya, setiap hari. Jadi setiap hari itu mesti ada telurnya. Ya aku tahu. Aku nggak tahu kalau dia telur sehari berapa kali, nggak tahu. Yang penting satu hari itu jelas ada telur. Jadi setiap pagi tuh kita panen telur. Iya benar. Cuman kepikir maksudnya masa setiap hari bebek berak terus? Gak mungkin lah cuy. Sehari maksimal 1 atau 2. Maksudnya dia durasi bertelurnya berapa lama? 1 bulan? Yang dari kita beli. Bebek tuh berapa lama sih bertelur? 6 bulan biasanya. Nah itu maksudku. Oh itu 6 bulan atau 7 bulan. Tergantung sih. Bisa setiap hari kamu bebek bertelur setiap enggak, hari. bisa dia nutrisinya baik. Itu bisa lebih cepat. Lebih cepat. Jadi kayak dedak. Standar 6 bulan. Berarti 2 bulan setelah kamu beli udah ya udah menghasilkan telur. Oh, terus kamu pasarin kemana? Aku pasarin apa telurnya? Telurnya ada. Telurnya sama bebeknya. Telurnya ada yang dijual juga kan? Bebeknya setelah aku memutuskan untuk itu tidak. Jadi bebek yang jual bebek itu terakhiran. Jadi di saat namanya bangkrut. Iya bangkrut, makanya aku bilang bangkrut. Maksud saya jualannya apa? Telur bebek dong. Tadi kamu bilang dua-duanya. Iya, maksudnya dua-duanya bebeknya di akhir. Tapi tiap harinya telur. Telurnya pasarin kemana? Telurnya ada yang ngambil sama. Udah punya pasar, udah punya yang beli. Orang yang ambil. Iya udah ada tengkulaknya. Udah ada. Makanya tinggal tiap hari datang gitu ya. Iya. Enggak tiap hari sih, biasanya 2 hari atau 3 hari. Oh 2 hari atau 3 hari. Suhu para bebek. Itu di mana? Dekat rumah. Di dekat rumah karena enggak rumah. Yang kamu ternak itu kandangnya di dekat rumah. Iya di dekat rumah. Ya. Begitu rupanya ya. Menarik. Tapi kan maksudnya itu bangkrut itu bisa jadi pelajaran. Ya. Maksudnya kamu bisa belajar dari situ. Maksudku jangan sampai jadi tobat gitu. Jadi nggak pengen lagi. Waktu kuliah tuh kamu sempat usaha gitu nggak sih? Sempat usaha banyak sih. Aku jualan sepatu. Oh iya, waktu itu kamu jualan sepatu. Jualan sepatu cuman ya I don't know, karena mungkin seorang pembisnis paling yang dia tekuni adalah ya tekun. Cuma konsistensinya untuk susah ya konsisten. Itu harus ada. Iya makanya. I don't have. Terus sekarang ini ada rencana? Iya soto. Oh soto itu yang kamu ajakin. Tapi udah siap. Aku tuh nggak tahu. Aku nggak tahu kenapa aku pikiran soto. Menurutku ya maksudnya. Biasanya kalau bisnis yang aku jalani beberapa, walaupun cuma kecil-kecilan, biasanya aku planning dulu, ukur dulu, hitung dulu berapa persen kemungkinan bisnis ini bisa bertahan lama. Kalau soto kan aku lihat kemungkinan harusnya bisa bertahan lama. Itu kalau konsisten. Tadi yang gue bilang. Karena bisnis kuliner itu akan jatuh kalau ketika kita nggak konsisten. Karena bisnis kuliner kan nggak mungkin setiap hari ada yang masuk, nggak mungkin setiap hari ada yang beli gitu. Apalagi dengan pasar yang seluas Jogja, ya kan? Nah makanya aku maksud harus dilihat potensial marketmu, pasar potensialmu yang paling mungkin membeli sotomu. Jadi dilihat ditentukan dan lain-lain. Pokoknya pakai strategi marketing itulah. Atau gak lupa. Tapi ya itu. Jadi kamu harus pertimbangin mau jual di mana. Udah dipikirin. Jadi kayak karena emang dari kebanyakan yang aku lihat sebenarnya nggak cukup itu aja ya sebenarnya. Tapi emang kebanyakan orang jualan soto emang banyak, cuman balik lagi pasarnya di mana. Sempat beberapa survei tempat, tapi pada endingnya belum nemu mau konsepnya kayak apa. Jadi sebenarnya jualan tuh kayak sama ya, tapi soto macam apa yang pengen dijual. Jadi menurut aku soto nih, misal ada yang jual soto kuah mie, kubis standar lah sayuran. Ada juga yang dia jual soto plus yang biasanya plus telur. Gitu. Ada juga yang dia jual soto
biasa telur plus koya dibanyakin koya dan lain sebagainya. Nah, yang aku mau tuh udah dipelajarin berarti ya. udah. Satuan, Cuman ya bisnis balik lagi satuan. nggak ada yang Apa? ngurus. Khawatirnya nggak ada yang ngurus. Iya, karena emang Itu aku susah. bekerja dalam artian masih digaji orang tiap bulan, masih menerima gaji. Untuk lepas untuk sekarang belum berani karena apa? Karena masih ada beberapa tanggung. Di saat aku harus milih antara usaha dan stay kerjaan yang udah ada. Jadi menurutnya ya udah selama beberapa tahun ke depan itu fokusmu ya usaha kerja. Cuman untuk usahanya, cuman untuk keinginan mah ada. Keinginan mah ada. Cuman ya realisasinya kapan nggak tahu berapa tahun atau mungkin berapa bulan atau mungkin jadi investor gitu. Kamu ke kedai investasi ya, maksudnya di mana aja kan. Ketika ini kan kalau ketika orang sibuk kan bisa saja kita naruh duit di situ untuk investor. Balik lagi jadi investor tuh sebenarnya dilihat juga sih, nggak asal kita ngasih pasti punya uang begitu aja. Cuman kalau aku pengen jadi investor ya investor yang memang ya, atau kamu ngajakin teman gitu untuk ngebangun bisnis, tapi ya itu harus tahu bahwa kamu nggak bisa full di situ. Kayak gitu kan bisa juga. Jadi ada teman yang ngelola bisnis. Tapi soalnya kebanyakan teman yang aku ajak dia yang kerja, jadi kayak agak susah gitu. Oh, teman-temanmu sekarang circle-mu banyak kan orang kerja juga ya? Kerja. Itu juga yang harus. Jadi yang agak ada susahnya gitu. Terus selain itu berarti aktivitasmu ya gitu, kerja. Dan sempat nggak bertahan lama juga, dimulai bulan Juni kemarin, Mei. Nggak bertahan lama catering. Apa? Oh, catering ada juga ya? Catering, jadi karena aku suka masak, jadi aku buka catering cuman khusus karyawan kantor doang. Jadi selama 5 hari kerja, Senin sampai Jumat, di saat Senin, Selasa, Rabu itu sayur aja dengan harga 2.000. Habis itu Selasa dan Jumat 2.000 murah banget. Iya makanya. Karena nasi doang. Terus di saat hari Rabu Selasa dan Jumat itu paket sayur lauk 15.000. Nasi sayur lauk 15.000. Tapi nggak bertahan lama karena itu bertahan berapa? Sebelum Idul Adha. 2 bulan, 3 bulan. 2 bulan. Nggak bertahan karena apa? Karena dia mungkin diet. Terus dia ada yang resign. Jadi dari masakin 5 udah hilang 3 misal. Cuman masakin 2 ya udah mending nggak usah gitu. Kayak gitu doang. Tapi sebenarnya apa ya, suka masak, habis itu dari suka masak menghasilkan uang. Ya kayak gitu. Akhirnya jadi maksudnya beberapa kali kayaknya aku lihat yang kamu jalan pendek umurnya karena konsistensi. Iya, karena kamu juga mengakui itu kan tadi. Iya, aku mengakui itu karena nggak konsisten. Butuhnya konsisten. Karena mungkin waktu lagi balik ke waktu. Sebenarnya waktu tuh tidak terbatas. Iya, sebenarnya waktu nggak terbatas, ya, cuman pada akhirnya di saat kita lanjut nggak bisa gitu loh. Nggak di saat kita pengen melangkah nih, pengen lanjutin, tapi situasinya nggak memungkinkan buat aku lanjut gitu. Yang pertama di saat aku pengen bisnis catering nih, tapi orang-orangnya nggak ada, bisa aja. Nggak mungkin gitu. Orang-orangnya nggak ada, Bos. Iya, tapi kalau misal aku pengen masarin di luar kantor, aku seorang karyawan. Susah nganternya. Iya, nganternya. Iya. Nganternya terus jumlah, misal aku cari keluar, aku harus buat banyak, yang masa cuman aku kan dalam arti masih aku kan belum mampu juga gitu. Kayak gitu situasinya belum memungkinkan buat aku ngelangkah begitu. Sebenarnya ya kalau misal kita pengen nih, aku pengen nih, ya udah aku pengen
berhenti fokusnya ke A gitu. Kayaknya gitu. Cuma Tapi belum sekarang kan belum, kamu tadi belum. masih banyak yang harus kamu siapin. Ketika itu udah siap berarti ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Dan aku juga nggak tahu bakal berapa lama kerja di situ dan berapa lama lagi ya. Yang jelas dinikmatin aja. Iya, dinikmati. Jadi rutinitas yang setiap hari itu dinikmatin aja. Baiklah kalau begitu. Kayaknya cukup sampai di sini. Adiknya udah nangis. Ya. Ya, cukup sampai sini ya. Selanjutnya ada lagi nggak yang mau disampaikan nih? Apa ini? Udah cukup, nggak ada lagi. Cukup. Sampai ketemu lagi. Buat yang ini kali. Lagi apa? Buat yang pengen usaha gitu. Tapi Buat susah gitu. Ngatur waktunya. Buat yang banyak ngeluh. Buat Susah. yang ngomong pengen resign tapi masih bertahan. Tetap semangat. Karena jalan sesungguhnya ini ya. Aku pernah dengar itu yang sering orang bilang. Karena sesungguhnya memang capek kerja, tapi lebih capek nyari kerja. Iya. Iya, Cuma kan? ya balik lagi jalani yang udah ada, yang ada, terus di saat capek pilih satu hal yang pengen kalian lihat, satu hal itu ke depan. Misal kamu pengen A atau wujudin A di seminggu yang akan datang, seenggaknya bertahan untuk 1 minggu ke depan. Fokusin buat mimpimu ya. Fokus ya, be yourself. Oke lah kalau begitu. Saya R. Oke, cukup sampai di sini. Ya, terima Thank you kasih. Erlita. Thank you. Sampai jumpa di situ.